Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah mudah-mudahan tetap diberikan semangat untuk terus belajar, semangat untuk terus menjalani aktivitas sehari-hari, meskipun kita ketahui negara kita yang sekarang lagi dilanda bencana yang sudah berskala nasional ini, dan yang lebih mengerikannya lagi di kacamata dunia, khususnya di WHO, kita sudah menjadi sorotan bangsa yang salah satunya menjadi epicentrum terhadap wabah COVID-19 ini. Baik, anak-anakku, untuk kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia, setelah kita membahas kemarin mengenai proses Islamisasi di Nusantara, selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai tentang akulturasi budaya. Nah, dan sekarang di subbab ini kita akan mempelajari atau mencoba mengkaji Islam dan proses integrasi, atau bisa disebut juga proses integrasi di Nusantara kita ini. Kita ketahui bahwasanya proses integrasi itu adalah hal yang sangat terpenting, karena diambil dari kata integrasi. Integrasi itu adalah penyatuan, atau bisa disebut juga dengan pembauran yang disatukan menjadi kesatuan yang utuh. Jadi proses integrasi Nusantara ini adalah proses di mana pembauran yang tadinya ada di Nusantara kita itu disatukan menjadi bagian yang utuh. Di sini bisa dilihat bahwasanya integrasi suatu bangsa itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya integrasi akan melahirkan satu kekuatan bangsa yang ampuh, dan segala persoalan yang timbul dapat dihadapi bersama. Kita ketahui bahwasanya ulama-ulama kita, terus para pengislam yang ada di Nusantara kita itu bergerak di abad ke-6 kalau tidak salah ya, abad ke-6 atau abad ke-7. Akan tetapi proses integrasi ini berlaku di pada abad ke-16, jadi cukup lumayan lama. Ketika proses Islamisasi, integrasi ini belum masuk, karena memang ini membutuhkan waktu yang sangat lama juga. Nah, terus di sini Kesatuan Republik Indonesia adalah wujud konkret dan proses integrasi bangsa. Nah, proses integrasi bangsa Indonesia ini ternyata sudah berlangsung cukup lama, bahkan sudah dimulai sejak awal pada abad 16 yang tadi Bapak sebutkan.
ketika proses pelantikan kalian tidak akan bisa berhasil mencapai satu titik tersebut kalau tidak adanya kebersamaan dan tujuan bersama. Nah, disinilah makanya salah satu faktor pendorongnya itu proses integrasi nasional atau proses integrasi Nusantara dan juga identitas nasional. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya Indonesia itu kan banyak suku bangsanya yang telah tadi Bapak katakan. Nah, ikatan terhadap sukunya itu lebih kuat ketimbang ikatan terhadap negara. Nah, makanya di sini atas dasarnya ada proses integrasi, jadi mereka-mereka yang awalnya berbeda suku bangsa itu disatukan, dibuat ikatan untuk menjadi satu kesatuan agar ikatan terhadap negara, bisa dikatakan disebut negara, itu semakin kuat. Selanjutnya, integrasi itu diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru. Nah, karena apa? Contohnya misalkan waktu dulu kalau ketika di zaman kerajaan-kerajaan mereka mempunyai bahasanya sendiri. Sedangkan ketika sudah diproses integrasikan, kita kan mempunyai bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia kita. Contoh yang lain adalah simbol negara. Waktu dulu di Nusantara kita itu belum punya simbol negara, karena masih tersebar banyaknya kerajaan-kerajaan yang mempunyai simbol-simbolnya tersendiri. Tetapi setelah adanya proses integrasi Nusantara atau integrasi nasional, simbol kita itu hanya satu. Nah, selanjutnya masalah semboyan, ideologi dan sebagainya. Nah, ketika semua itu disatukan, jadi identitas nasional kita itu adalah satu pengakuan untuk seluruh masyarakat yang ada di Nusantara kita ini. Contoh identitas fundamental
fundamental ini adalah suatu dasar negara. Kalau kita sebut, yang sering kita ucapkan, identitas fundamental itu adalah sebuah Pancasila. Ini adalah dasar dari negara kita. Nah, kalau dulu kan kerajaan-kerajaan mempunyai dasar-dasarnya itu sendiri. Kerajaan yang lahir dari India misalkan berarti mempunyai dasar-dasarnya dari Hindu. Terus ada yang dari Arab, dasar-dasarnya mungkin kan berbeda-beda. Tetapi ketika sudah proses integrasi, kita itu semua identitas fundamentalnya jadi satu, yaitu jadi Pancasila. Nah, selanjutnya ada lagi contoh atas hasil dari proses integrasi itu adalah identitas instrumental. Apa artinya di sini? Di sini itu adalah tatanan yang mengatur satu kesatuan kenegaraan. Nah, berarti yang disebut dengan identitas instrumental kita itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu adalah suatu latar belakang di mana proses integrasi ini terjadi di kita. Hingga sekarang terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, Bapak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai peranan-peranan apa saja yang menjadi pembantu, yang menjadi pendorong cepatnya proses integrasi di Nusantara kita ini. Nah, di sini adalah peran ulama dalam proses integrasi. Agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat. Konsep ajaran Islamnya memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Kita ketahui, mohon maaf kepada non-muslim mungkin, karena di sini Bapak akan bahas peranan para ulama dalam proses integrasi, akan menitik beratkan kepada para ulama, para tokoh agama, yaitu agama Islam. Kita ketahui bahwasanya agama Islam itu mengajarkan kepada mereka yang membutuhkan ilmu-ilmu dengan tidak adanya ketakutan-ketakutan yang diberikan, atau bisa dikatakan juga sebuah atau bersifat diskriminasi ya, bisa dikatakan juga bersifat frighten atau menakut-nakuti. Karena kita ketahui bahwasanya orang muslim dengan ciri toleransinya, dengan ciri sopan santunnya, dengan ciri transparannya, itu bisa memperkuat proses integrasi yang ada di Nusantara kita ini. Lanjut, adanya peran pedagang antar pulau. Proses integrasi juga melalui kekuatan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Sejak zaman kuno, kegiatan pelayaran dan perdagangan itu berlangsung dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jadi berpindah-pindah tempat. Nah, dan ini berlangsung pada waktu yang sangat lama. Nah, atas dasar tersebut, hal ini menimbulkan pergaulan dan hubungan kebudayaan antar para pedagang dengan penduduk setempat. Hal semacam ini menjadi pendorong terjadinya proses integrasi. Bisa dibaca oleh kalian di sini bahwasanya pada perkembangannya, mula-mula penduduk di suatu pulau itu memenuhi kebutuhannya dengan mencari bahan dan barang-barang di pulaunya sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, penduduk mulai memenuhi kebutuhan dengan barang-barang yang ada di pulau lain. Artinya, karena memang ketika kebutuhan yang ada di pulau di satu tempat mereka sudah minim, berarti mereka harus mencari kebutuhan-kebutuhan yang lain di kepulauan-kepulauan yang lain. Untuk mendapatkan kebutuhan, terjadilah hubungan antar pulau. Nah, ini mengikat suatu proses integrasi juga. Karena apa? Karena adanya sosialisasi antar pulau. Nah, lanjut. Setelah tadi ada peran ulama, terus adanya peran dari perdagangan antar pulau, dilanjutkan peran bahasa. Nah, di sini bahasa juga memiliki peran penting terhadap proses integrasi. Telah diketahui bahwa kepulauan Indonesia terdiri dari atas beribu-ribu pulau yang dihuni oleh aneka suku bangsa yang setiap sukunya memiliki daerah dan bahasanya sendiri. Nah, untuk mempermudah komunikasi, maka diperlukan satu bahasa tadi yang
sudah Bapak jelaskan juga. Nah, atas dasar ini bahasa yang menjadi satu itu adalah bisa merupakan juga untuk memperkuat proses integrasi sebagai perantaranya. Karena apa? Bahasa itu merupakan sarana pergaulan. Bahasa Melayu digunakan hampir di semua pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu sejak zaman kuno sudah menjadi bahasa resmi negara Melayu. Dan selanjutnya kita ketahui bersama bahwasanya atas hal yang sudah tadi Bapak paparkan, kita tarik satu benang merah atau satu kesimpulan yang dapat kita anggap sebagai sebuah pokok dari pembahasan Islam dan proses integrasi. Jadi di mana faktor terpenting di antara berbagai proses integrasi itu adalah salah satunya adalah faktor Islam. Karena Islam di sini sesuai dengan ciri, dengan proses, Islam ini mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi identitas yang mengatasi batas-batas geografis. Nah, selain itu kita ketahui juga bahwasannya masalah adat istiadat, tradisi lokal yang lainnya, Islam mampu menyatukan. Nah, Islam mampu menyatukan karena apa? Tadi yang sudah Bapak jelaskan bahwasanya Islam itu adalah